Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Furqan Yudhistira SSI MKOM dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Mufidatul Rahman dengan FPM 2019 435011969, merupakan perwakilan dari kelompok 1 kelas S7A pada mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 1. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kasus menggunakan metode certainty factor. Sebelumnya, apa itu certainty factor? Certainty factor merupakan metode yang mendefinisikan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan untuk menggambarkan keyakinan seorang pakar terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Selanjutnya, ikut adalah poster yang sudah didesain oleh teman-teman yaitu dari kelompok 1 mengenai certainty factor. Di sini ada contoh kasus yaitu mendiagnosa penyakit jantung koroner. Kita mulai dari sebelah kiri yaitu ada tabel 1 dengan tingkat keyakinan pengguna di mana hasil konsultasi beserta CF-nya. Jika tidak maka CF-nya 0, tidak tahu 0,2, sedikit yakin 0,4, cukup yakin 0,6, yakin 0,8 dan sangat yakin adalah 1. Selanjutnya, kita tabel kedua, yaitu kita lihat tabel kedua dengan gejala yang dialami oleh suatu pasien. Nah, yang pertama di sini adalah gejala G1 sampai G7 dengan bobot pakarnya yang sudah masing-masing ditentukan. G1 sesak napas dengan bobot pakar 1,0, G2 nyeri dada dengan bobot pakar 1,0, G3 denyut jantung cepat dengan bobot pakar 1,0, G4 keringat berlebih dengan bobot pakar 0,8, G5 kelelahan dengan bobot pakar 0,6, G6 mual dengan bobot pakar 0,4, dan yang terakhir G7 yaitu pusing dengan bobot pakar minus 0,4. Selanjutnya ada tabel ketiga yaitu di mana dialog sistem pakar dengan user. Di sini sudah ada gejala dan keterangannya. Apakah Anda mengalami sesak napas dengan keterangan cukup yakin 0,6? Kita tahu dari mana ini 0,6? Kita lihat dari tabel pertama. Kalau cukup yakin berarti CF-nya adalah 0,6. Selanjutnya, apakah Anda mengalami nyeri dada cukup yakin? Maka CF-nya juga adalah 0,6. Apakah Anda mengalami denyut jantung cepat? Yakin, di sini CF-nya adalah 0,8. Apakah Anda mengalami keringat berlebih? Sedikit yakin, maka CF-nya adalah 0,4. Apakah Anda mengalami kelelahan? Tidak tahu, maka CF-nya adalah 0,2. Apakah Anda mengalami mual? Tidak, maka CF-nya adalah 0. Dan apakah Anda mengalami pusing? Cukup yakin, yaitu dengan CF 0,6. Di sini sudah ada diagnosa penyakit jantung koroner dengan rule seperti yang sudah ditulis, yaitu dengan rule jika sesak nafas dan nyeri dada dan denyut jantung cepat dan keringat berlebih dan kelelahan dan mual dan pusing, maka itu adalah penyakit jantung koroner. Nah, untuk penyelesaiannya kita lihat untuk penyelesaian pertama, rule dihitung nilai CF-nya dengan mengalihkan CF pada gejala. Di sini kita mulai dari CF HE1 sama dengan CF H1 dikalikan dengan CF E1. CFH1 kita lihat dari tabel kedua dengan G1, yaitu CFH1-nya adalah 1,0 dikalikan dengan CFE1. CFE1 kita lihat dari tabel ketiga, CFE1 jika mengalami sesak napas maka cukup yakin maka CF-nya adalah 0,6, maka hasilnya 1,0 dikali 0,6 sama dengan 0,6. Lanjut kita ke CFHE2. CFH2 dikali dengan CFE2. CFH2 kita lihat di sini dari gejala kedua yaitu 1,0. Nah, dengan CFE2, CFE2-nya adalah cukup yakin yaitu dengan CF-nya adalah 0,6. Maka 1,0 dikali 0,6 sama dengan 0,6. Lanjut ke CFHE3. CFH3 dikali CFE3. CFH3 di sini 1,0 dikali CFE3 yaitu 0,8, maka hasilnya adalah 0,8. Selanjutnya CFHE4. CFH4 dikali dengan CFE4. CFH4 kita lihat di G4 yaitu 0,8 dikali dengan CFE4-nya adalah sedikit yakin maka 0,4, maka 0,8 dikali 0,4 sama dengan 0,32. Lanjut CFHE5. CFH5 dikali CFE5. CFH5 adalah 0,6 dikalikan dengan CFE5 yaitu 0,2. Nah, di sini ada kesalahan sedikit, harusnya 0,2. 0,6 dikali 0,2 sama dengan 0,12. Selanjutnya, CFHE6. CFHE6, CFH6, yaitu kita lihat dari G6, tabel kedua, yaitu 0,4. 0,4 dikali dengan CFE6-nya adalah 0. Maka 0,4 dikali 0 sama dengan 0. Dan yang terakhir, CFHE7, yaitu minus 0,4 dikalikan dengan CFE7 yaitu 0,6, maka minus 0,4 dikali 0,6 sama dengan minus 0,24. Selanjutnya ada penyelesaian kedua di mana
mengkombinasikan nilai CF dari masing-masing rule dengan CF combine, yaitu yang pertama CFHE1,2 sama dengan CFHE1 ditambah CFHE2 dikali 1 minus CFHE1. Nah, CFHE1 kita lihat dari mana? Dari penyelesaian pertama yang sudah kita dapat, CFHE1 adalah 0,6 ditambah dengan CFHE2 kita lihat juga dari penyelesaian pertama, yaitu CFHE2 adalah 0,6 dikali dengan 1 minus adalah rumusnya 1 minus CFHE1 adalah 0,6, maka hasilnya adalah 0,6 ditambah 0,6 dikali 1 minus 0,6 sama dengan 0,84. Ini merupakan old 1 atau hasil pertama. Selanjutnya, yaitu kita hitung CFHE old 1, 3. CFHE old 1 ditambah CFHE 3 dikali 1 minus CFHE old 1. Di mana CFHE old 1 kita lihat dari yang tadi sudah kita hitung nih, dapat nih old 1. Di mana 0,8 ditambah CFHE 3-nya kita lihat dari penyelesaian pertama. CFHE 3 yaitu 0,8 dikali 1 minus 0,84 karena CFHE old 1-nya adalah 0,84, maka 0,84 ditambah 0,8 dikali 1 minus 0,84 sama dengan 0,968. Ini merupakan old kedua atau hasil kedua. Selanjutnya ada CFHE old 2,4, yaitu CFHE old 2 ditambah CFHE 4 dikali 1 minus CFHE old 2. Di mana CFHE old 2 itu 0,968, kita lihat dari old 2 di sini, ditambah 0,32 karena CFHE 4 ini adalah 0,32 dikali 1 minus CFHE old 2-nya adalah 0,968, maka hasilnya adalah 0,978. Nah, ini adalah old ketiga atau hasil ketiga. Selanjutnya ada CFHE old 3,5. CFHE old 3 ada ditambah CFHE 5 dikali 1 minus CFHE old 3. CFHE old 3 adalah 0,978. Kita lihat dari nih old 3-nya di sini. Ditambah CFHE 5 yaitu 0,12. Kita lihat dari penyelesaian pertama. Dikali 1 minus 0,978. Nah, kita lihat dari tadi CFHE old 3-nya, maka hasilnya adalah 0,981. Maka ini adalah old 4 atau hasil keempat. Selanjutnya ada CFHE old 4,6. Di mana CFHE old 4 ditambah CFHE 6 dikali 1 minus CFHE old 4. Nah, CFHE old 4 kita sudah dapat tadi 0,981 ditambah CFHE 6-nya adalah, kita lihat dari penyelesaian pertama, yaitu adalah 0 dikali 1 minus CFHE old 4 adalah 0,981, maka hasilnya adalah 0,981. Nah, ini adalah old 5-nya. Dan yang terakhir, penyelesaian terakhir yaitu ada CFHE old 5,7. Karena kita sudah sampai di final, yaitu di B7, gejala 7 ya, karena gejala terakhir. CFHE old 5 ditambah CFHE 7 per 1 minus min. Nah, karena ini kita pakai kan harusnya perkaliannya dikali. Nah, karena kita nggak mau ke samping, jadi kita ke bawahin, yaitu menjadi per 1 min yaitu CFHE old 5 ya, CFHE 7. Nah, CFHE old 5 adalah 0,981 ditambah CFHE 7. Kita lihat dari penyelesaian 1 adalah minus 0,24. 1 minus yaitu CFHE old 5 tadi 0,9521. Nah, di koma yaitu CFHE 7-nya minus 0,24. Maka 0,981 ditambah minus 0,24 per 1 minus 0,24, maka hasilnya adalah 0,5976, yaitu adalah old 5 ya. Maka jika kita menjadikan presentasi yaitu CFHE old 5 dikalikan dengan 100%, maka hasilnya adalah 0,5976 dikali 100%, hasilnya adalah 59,76%. Maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan dengan menggunakan set antifaktor ini pada penyakit jantung koroner memiliki persentase tingkat keyakinan yaitu 59,76%. Gitu. Berikut adalah penjelasan dari set antifaktor. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.